Monggo menyambung Mas Abrang untuk merespon 4 pertanyaan ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gak harus urutan ya. Oke, monggo Mas. Tapi sebelum itu saya mau bahas Manuan. Seneng ya aku. Enggak, di Jogja itu, saya dari Jogja. Dan banyak desa di situ. Macem-macem jenenge desone. Dan itu, apa namanya, tadi saya bilang, jadi ada permainan namanya onolu. Gitu. Onolu, apa? Sak desa lanang kabeh. Desa apa? Manukan. Sak desa wedok kabeh. Apa? Gowokan. Sak desa ana lho sing ora tau metu omah. Apa iki? Desane jenenge Kuncen. Kuncen namanya. Ada loh desa yang banyak anak kecilnya. Nama desanya Kentungan. Itu nama desa beneran, bahkan ada jalan. Ada loh jalan yang di pinggir jalan itu semua jualan bensin eceran gitu. Kok bisa? Nama jalannya apa? Jerigen Katamso katanya. Wih dolanan kere, ran hiburan, makanya dolanannya. Oh ada desa yang semuanya rambutnya rambutnya miring. Di sana terkenal juga, namanya Emogiri. Saya akan mencoba menjawab ini tadi. Enggak sah urutan. Dari yang pertama, yang fondasi dulu. Bergembira bernegara. Oke, kita harus paham dulu. Bahwa ada beberapa sudut pandang dalam hidup nih. Gini, negara itu dilahirkan oleh bangsa. Tahu ya bedanya? Bangsa adalah orang yang merasa satu sepenanggungan, satu nasib. Bangsa. Namanya tidak harus Indonesia. Dulu bangsa yang sama melahirkan Majapahit, melahirkan Kediren, melahirkan Sriwijaya, Singosari, Demak dan seterusnya. Terus yang terakhir melahirkan yang namanya negara. Yang sebutannya adalah Indonesia. Artinya itu adalah entitas politik yang lahir dari bangsa. Kalau bangsa, salah satu cirinya, bangsa itu tidak punya garis wilayah. Bangsa, misalnya saudara-saudara bangsa Cina, itu hidup di Indonesia tetap disebut sebagai bangsa Cina, enggak masalah. Kowe wong endi? Aku wong Madura, walaupun di New York gitu. Tetap wong Madura. Jadi enggak ada batasnya. Bahkan ada bangsa dari Indonesia yang sangat terkenal di Amerika, sampai punya mafianya sendiri, itu namanya Hollywood. Holy itu bahasa Indonesianya suci, agung, wood itu kayu. Jadi mereka berasal dari kayu agung. Itu di sebuah daerah di perbatasan antara Palembang dan Lampung, yang itu semua penduduknya profesional copet dan rampok. Kita agak susah nih menyalahkan. Karena budaya mereka seperti itu. Bahkan kalau mau merantau, peraturan mereka jelas. Jangan mencuri di kampung sendiri. Saya diceritain sama teman-teman komring, teman-teman kayu agung kayak gitu itu. Terus kalau ada yang mau merantau itu ditahlili karena udah dianggap mati. Ini budaya sendiri, itu bangsa sendiri yang tidak peduli sama batas. Kalau negara itu ada batasnya, ada pemerintahannya. Nah, negara ini yang melahirkan pemerintah. Lebih pendek lagi. Paham ya? Ada bangsa, melahirkan negara. Negara ini kita masih 80 tahun, yang kita ulang tahun ini negara loh, bukan pemerintah. Kalau pemerintah 5 tahunan, pendek. Paham ya? Itu outsourcing itu. Ya kemarin kita outsourcing Jokowi, itu sekarang outsourcing Pak Prabowo. Karena mereka tidak permanen di situ, betul kan? Itu lebih pendek daripada negara. Ini sudut pandangnya berbeda. Karena kepedulian tentang bangsa, kepedulian tentang negara sama pemerintah ini akan menghasilkan respon yang berbeda-beda. Kadang-kadang perdebatan terjadi karena tidak jelas sudut pandangnya dari mana. Yang satu ngomong dari pemerintah, satu ngomong dari negara, yang satu ngomong dari bangsa. Yang dari pemerintah ngomong peraturannya gini. Yang dari negara ngomong, loh kita dulu cita-citanya gini sejarahnya. Kalau dari bangsa, nilai bangsa tuh kayak gini. Ya. Itu bisa tabrakan. Bisa tidak sesuai. Nah pertanyaan saya,
ketika Anda bertanya, gimana kita bisa gembira bernegara? Mungkin kamu masih rancu antara pemerintah sama negara. Yang kamu sedihkan mungkin pemerintah, bukan negaranya. Karena kalau negara, kita tidak ada pilihan lain selain bersyukur dan bergembira. Kenapa? Karena kemudian kita punya satu wadah di mana kita bersama-sama dalam satu perlindungan. Itu yang paling penting. Kenapa ada sebuah gini? Kenapa awalnya dulu, sebelum ada negara dengan konsep batas, tadinya konsepnya adalah konsep perlindungan. Jadi ono preman ampuh pasukannya banyak, itu jadi punya keraton, pasukan bersenjatanya banyak, desa-desa memberikan upeti. Kenapa? Agar kalau dia diserang atau diancam, pasukan kerajaan bisa membantu dia. Minimal ada perlindungan fisik. Anda tidak akan diinjak-injak secara fisik. Itu masih terjadi di Indonesia atau tidak? Masih. Kalau ada negara tetangga yang mau ke sini masih membela. Tentara kita masih membela. Tentara kita masih 100% membela negara Indonesia. Beda sama pemerintah ya. Kita ngomong negara nih. Artinya kita masih disyukuri karena kita punya satu identitas bersama. Contohnya sederhana gini lah. Kalau kamu merantau, ketemu sama orang Indonesia langsung akrab. Sekarang ngendi gue, Madura, oh podo, nang di cedak perapatan, oh aku ya cedak perapatan, yundasmu nang di perapatan, tapi kan podo-podo Madura kan. Akhirnya jadi saudara, kamu jadi mudah mencari bantuan. Identitas itu penting kadang-kadang. Karena tanpa identitas, lihat, orang yang tidak punya identitas mencoba mencari identitas dengan kumpul ke organisasi, ngumpul ke partai, ngumpul ke ormas. Kenapa? Karena pengen jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Bahwa kita adalah jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar yang disebut sebagai negara, kita gembirain karena itu bukan hal yang mudah untuk bisa dilakukan. Melahirkan Indonesia itu tidak mudah. Kalau bangsa itu yang bikin Tuhan. Gue gelem ra gelem wis lahir nang kene gak ada pilihan. Tapi kalau bangsa itu inisiatif, kalau negara itu inisiatif manusia. Negara itu apa sih? Negara adalah kumpulan satu identitas yang punya mimpi bersama. Mimpi loh, masih belum kejadian, punya mimpi bersama. Gimana identitasnya? Sehingga kita punya bendera, merah putih, kita punya lagu kebangsaan, kita punya batas, kita punya macam-macam bentuk fisik. Dan kita punya ideologi yang menyatukan, apa itu? Pancasila. Terus kita punya bahasa bersama, bahasa Indonesia. Itu ciri-ciri fisik yang kemudian membawa kita pada mimpi. Mimpinya apa sih? Keadilan sosial untuk rakyat Indonesia. Mimpi kebersamaan, mimpi persatuan, itu mimpi semua. Enggak, maksudnya ya memang gitu. Itu tujuan kita ke sana itu. Bener enggak? Bener enggak? Tujuan kita ke sana, cita-cita kita. Bahwa belum sampai itu cerita yang lain. Nah, siapa yang tugasnya sampai menyampaikan ke situ? Agar kita sampai ke situ tugasnya siapa? Pemerintah? Enggak. Tugas seluruh masyarakat Indonesia yang dipimpin oleh pemerintah. Tapi kadang-kadang rakyatnya raberes, pemerintah ya raberes. Kadang-kadang seperti itu sama aja. Loh kalau ditanyain kok pemerintahnya enggak beres, yang milih juga rakyat kok. Wong kowe 50.000 wae iso ngedol suaramu kok. Terus Anda menyoblos orang yang bisa, logikanya sederhana. Yang bisa ngasih kamu duit itu orang yang kaya. Orang yang kaya itu pandai mencari duit. Ketika dia jadi pemimpin, pinternya apa? Mencari duit. Kok Anda kecewa? Anda mendapatkan yang Anda beli, kan gitu. Tapi ini saya juga tidak bisa menyalahkan rakyat karena tidak mudah. Gimana milih pemimpin yang benar nih gimana? Semuanya janji kok, ada yang janji membebaskan BPJS, ada yang janji membebaskan pajak. Ora suwe ada yang janji bisa membawa ke surga iki kok mesti. Tekan iki wong cangkemane iku arek-arek iku. Lucu sok-sok naik janji itu. Tapi rakyat yo kemakan kok. Gitu loh, artinya kita semua ikut bertanggung jawab terhadap masa depan Indonesia, paham ya? Walaupun yang paling bertanggung jawab adalah yang pemerintah, karena dia punya keputusan-keputusan yang kemudian berefek kepada kita semua. Ngono Mas ya. Artinya bergembiralah karena kita masih punya mimpi bersama. Nah, orang Indonesia kita nggak punya mimpi.
Cuman bertahan aja. Kenapa sih pentingnya mimpi? Mimpi itu gini, mimpi itu definisinya gini. Sesuatu yang terlihat di depan, yang bisa kita bayangkan di depan, tidak bisa kita buktikan, tidak bisa kita lihat, tapi mempengaruhi perilaku kita. Mimpi. Kalau Anda mimpi jadi pengusaha misalnya, maka perilaku Anda seperti pengusaha tersebut. Paham ya? Makanya itu, di sisi lain, pengetahuan tentang agama itu kan juga mimpi. Di sisi lain ya, ini tolong ojo dipotong juga delah kene apa sebenarnya TikTok dikebut wong sak Indonesia. Tapi artinya apakah misalnya gini, cerita setelah mati, Anda tahu po? Ada yang balik terus cerita bener ternyata, ngono ora ono to. Kalau kata Gus Dur, mesti mati ki betah ra ono sing bali rene yo. Apa ngirim SMS ra enak ini gini ternyata, ngono gak ada sama sekali. Kita enggak ada bukti, tapi kita meyakini bahwa itu ada dan kita berperilaku seolah-olah itu memang benar seperti itu. Nah, syukuri mimpi, karena tanpa mimpi manusia tidak tahu jalan larinya kemana, apa yang dia cari dalam hidupnya.